100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan siaran RRI program A1 melalui live streaming rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pagi hari ini pendengar RRI kita sudah bersama untuk sesi wawancara. Ada 3 topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan salah satunya adalah 2 TPS di Sika lakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Nah, ada apa sebenarnya pendengar dan kapan pemungutan suara ulang ini akan diselenggarakan di 2 TPS tersebut? Kita akan bersama Herimanto, Ketua KPU Sika. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Salam sehat dari ND ke Sika begitu, Pak Heri. Ya, salam sehat untuk RRI. Oke, ini kayaknya perdana begitu ya, ngobrol di RRI sebagai Ketua KPU Sika. Profisiat Pak Heri. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, Pak Heri, ini apa yang menjadi alasan dan ataupun kenapa begitu ya, 2 TPS ini harus melakukan pemungutan suara ulang atau PSU ini? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Memang di Kabupaten Sika ada terjadi PSU atau pemungutan suara ulang sebanyak 2 TPS. Tentu PSU ini memang yang pertama ini adalah ini diatur dalam PKPU 25 tahun 2023, di mana salah satunya adalah terhadap dalam pelaksanaan ditemukan bahwa ada pemilih yang memang tidak terdaftar di dalam DPT dan juga DPTB, kemudian yang bersangkutan adalah bukan pemilih dari TPS tersebut yang menggunakan hak pilih di TPS tujuan. Artinya bahwa kondisi ini kemudian ditemukan oleh pengawas TPS dan dari pengawas TPS memberikan rekomendasi kepada KPS, kemudian KPPS menyampaikan kondisi ini ke PPS, PPK, kemudian sampai di KPU Kabupaten Kota. Tentu dari hasil kajian kita sesuai dengan rekomendasi yang ada memang memenuhi persyaratan, salah satunya karena memang yang bersangkutan menggunakan KTP luar tetapi memilih di TPS tujuan di salah satunya di TPS 06 Kota Uneng dan yang kedua di TPS 02 di Uma Uta Kecamatan Bola Kabupaten Sika, gitu Ibu. Oke, jadi ini ada temuan begitu ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri. Nah, ini prosedur selanjutnya seperti apa persiapannya sampai pemungutan suara ulang nanti begitu? Ya, baik, terima kasih Ibu. Memang sampai dengan hari ini memang kita sudah setelah kita tetapkan 2 TPS menjadi melakukan PSU, kita sudah berkoordinasi juga dengan KPU NTT menyampaikan, kemudian koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten Sika. Tentu permasalahan sekarang ini logistik sampai dengan kemarin memang sudah tersedia untuk surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian DPRD kabupaten dan juga DPRD provinsi yang masih sementara berproses. Ini surat suara untuk DPR RI dan juga surat suara DPD, tetapi bahwa pasti akan terpenuhi karena jadwal pelaksanaan PSU kita sesuai dengan keputusan KPU Sika, kita akan berjalan di tanggal 24 Februari atau hari terakhir sesuai limit waktu yang diberikan dalam PKPU, artinya 10 hari setelah hari pemungutan suara itu. Oke, baik. Pak Heri, ini kan masih dalam tahapan penghitungan suara begitu. Akankah atau memungkinkankah begitu ya TPS ini akan
bertambah begitu jumlah TPS yang akan melakukan PSU atau pemungutan suara ulang ini? Ya, baik. Prinsip kita ini kan PSU itu kan ada beberapa hal, salah satunya karena rekomendasi pengawas TPS. Nah, tentu bahwa dalam proses itu juga memang tetap diperhatikan soal waktu, karena kan waktu yang diberikan oleh eh, PKPU dan juga petunjuk teknis ini adalah 10 hari sejak pemungutan dan penghitungan suara. Tentu proses ini sampai dengan hari ini masih menyisakan tinggal 4 hari, dan saya yakin semua dinamika itu tetap ada, tetapi kita ya mungkin saja situasi-situasi dan kemudian PSU yang ada, saya kira sampai dengan hari ini masih kemarin tetap berdasarkan koordinasi dengan teman-teman di Bawaslu masih 2 begitu Ibu. Nah, tetap. Oke, baik, untuk 2 TPS ini kan 4 hari lagi nih, selagi penyelenggara mempersiapkan segala sesuatu untuk pemungutan suara ulang pada 24 Februari 2024. Nah ini apakah kandidat-kandidat yang masih punya kesempatan untuk bisa mengambil hati masyarakat ini boleh melakukan kampanye seperti itu atau seperti apa ini Pak Heri? Ya, baik, terima kasih Ibu. Kalau untuk PSU tidak ada lagi ya? mengatur, tidak lagi ada kampanye Ibu, langsung dipertegas. Hanya memang kita memberikan sosialisasi kepada pemilih yang berada di lokasi itu dan juga sudah diumumkan begitu. Kalau untuk kampanye tidak lagi Ibu, sudah selesai. Oke, jadi ini semuanya masa tenang begitu ya untuk persiapan melakukan pemungutan suara ulang pada 24 Februari 2024. Oke, Pak Heri, melihat dengan kondisi dan juga fakta-fakta yang terjadi begitu, permasalahan yang ada di 2 TPS ini, apa harapan Pak Heri untuk 2 TPS ini pada pemungutan suara ulang 24 Februari nanti? Ya, baik, terima kasih. Kita berharap bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan ketentuan, nah, begitu, sesuai dengan ketentuan, dan tetap sama-sama menjaga kondusivitas bersama dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Sika untuk menjamin pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, dan tentu bahwa prosedur dan mekanisme setelah selesainya PSU maka kita akan berproses di pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK nanti, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Herimanto untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini dalam sesi wawancara. Sukses untuk penyelenggaraan pemilihan suara ulang begitu ya pada 24 Februari 2024 untuk 2 TPS di Sika Maumere. Selamat pagi Pak Heri. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Ibu. Ya. Siap. 1, 2, 3,